Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Waktu berlalu dan 1,5 tahun kemudian di kota abadi Huangji. Pada saat ini ada 8 lelaki tua yang duduk di aula. Pria tua pertama adalah ayah dari Duan Huangyu, yaitu Duan Wuhuang. Orang ini tidak keluar selama bertahun-tahun dan telah berlatih dalam pengasingan. Sekarang dia di ranah Kaisar Raja tingkat kedua. 7 lelaki tua di kursi bawah adalah Ye Longyun, penguasa kota abadi Longyun, dan Shen Kehan, wakil penguasa kotanya. Orang ketiga adalah penguasa kota abadi Bai Lilian, yaitu Jin Bai Lilian. Orang ini baru saja dipromosikan ke ranah Kaisar Raja tingkat pertama. Orang keempat adalah penguasa kota abadi Qinyu, yaitu Qinyu. Dia di ranah Kaisar ke-12, namun dikatakan memiliki kekuatan yang setara dengan ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Orang kelima adalah penguasa kota abadi Guangluan, yaitu Liu Guanglan. Dia di ranah Kaisar Raja tingkat pertama. Orang keenam adalah penguasa kota abadi Bayangan, yaitu Chu Wuhen. Dia di ranah Kaisar tingkat ke-12, mahir dalam teknik pembunuhan. Dia adalah assassin. Orang ketujuh adalah penguasa kota abadi tertinggi, yaitu Kaisar Yong. Sekarang basis kultivasinya di ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Semuanya telah berkumpul, kecuali penguasa kota abadi Meteorit. Dalam perjamuan ini, mata keruh Duan Wuhuang penuh dengan ketidaksenangan. Kalian semua di sini datang karena undanganku. Ini demi kelangsungan hidup kita. Tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak akan datang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mendengar ini, Shen Kehan berkata dengan dingin, "Penguasa kota tua Duan benar. Shenji benar-benar tidak masuk akal." Penguasa kota lainnya juga tidak senang. Qinyu berkata dengan ekspresi muram, "Baiklah, jangan sebut wanita jalang itu. Mari kita kesampingkan kecurigaan kita sebelumnya dan berbicara tentang kerjasama untuk menghabisi Xuan Yuanro. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lagi. Jika tidak, semua kota abadi akan dihancurkan olehnya satu persatu." Kata-kata Qinyu diberi persetujuan semua orang. Duan Wuhuang merenung sedikit. "Semuanya, masing-masing dari kita akan memimpin 1 miliar pasukan untuk menghancurkan kota abadi Qingtian. Orang tua ini tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki kebencian satu sama lainnya. Demi keadilan, kita semua akan membuat sumpah aliansi hari ini. Ketika kota abadi Qingtian dihancurkan, aliansi dapat dibubarkan. Kita akan bisa mendapatkan kota abadi Qingtian, kota terbengkalai, dan kota abadi Xuanyuan. Ketika saatnya tiba, aku Duan Wuhuang menyerahkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan 3 kota besar. Tujuan orang tua ini adalah menghabisi Xuan Yuanro dan membalaskan dendam putraku." Mendengar ini, Ye Longyun dengan enggan berkata, "Aku hanya ingin menghabisi Xuan Yuanro dan membalaskan dendam ayah, saudara laki-laki, dan putraku. Adapun pembagian 3 kota abadi, aku tidak perlu. Kalian hanya perlu memberiku beberapa kompensasi." Mendengar itu, Jin Bai Lian, Qinyu, Chu Wuhen, Yong Taishan, dan Liu Guanlan saling memandang dan mengangguk setuju. Pada akhirnya, setelah musyawarah, 5 penguasa kota memutuskan bahwa setelah Xuan Yuanro dihancurkan, semua rampasan di kota abadi Qingtian akan diberikan kepada Qinyu. Kota abadi Qingtian milik Chu Wuhen, kota terbengkalai milik Liu Guanglan, kota abadi Xuanyuan milik Jin Bai Lian, dan ketiganya harus memberi kompensasi kepada Yong Taishan. Setelah diskusi, semua orang membuat sumpah aliansi. Duan Wuhuang mengambil gelas anggur, bangkit dan melihat sekeliling pada semua orang. Lalu dia berkata, "Setelah minum segelas anggur ini, kita akan bertemu di gurun sebelah timur 4 tahun kemudian." Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengambil gelas anggur dan meminumnya sekaligus. Alasan 4 tahun adalah karena kota-kota besar sangat jauh dari kota abadi Qingtian. Jika bukan karena masalah jarak, mereka ingin segera menghancurkan kota abadi Qingtian. Waktu berlalu 4 tahun kemudian, Duan Wuhuang dan 6 penguasa kota besar masing-masing memimpin 1 miliar pasukan. Total 7 miliar pasukan tiba di gurun yang disepakati sesuai jadwal.
pasukan 7 miliar, seperti awan gelap yang luas dan tak terbatas. Sebulan kemudian, di kota abadi King Tian, mata-mata yang dikirim oleh Xuan Yuanru buru-buru terbang dan langsung pergi ke rumah penguasa kota. Di pagoda Ling Xiao lantai 48, Tanyun duduk bersila dan tubuhnya dipenuhi dengan aura ranah kaisar. Tanyun memasuki ranah kaisar tingkat pertama 3 tahun yang lalu, dan jiwa kaisar Hongmengnya saat ini hampir sekuat ranah kaisar raja tingkat pertama. Tanyun perlahan membuka matanya, dan segera matanya mengungkapkan arti penghinaan dari semua hal. Kekuatanku saat ini dapat dengan mudah menghabisi musuh di ranah kaisar raja tingkat pertama. Sama sekali tidak ada masalah dalam menghabisi ranah kaisar raja tingkat kedua. Bahkan jika aku bertarung sampai mati dengan tingkat ketiga, aku masih memiliki 70% kesempatan untuk bertahan hidup. Di tanah terbengkalai, hanya ada Rower yang setara dengan Subing dan aku. Kita bertiga sudah cukup untuk menyapu semua musuh. Sudah waktunya ambil inisiatif untuk menyerang. Setelah Tanyun tertawa, sebuah suara menyenangkan datang dari belakangnya. Suamiku, apa yang membuatmu bahagia? Shen Subing dan Xuan Yuanru datang selangkah demi selangkah. Sekarang Shen Subing telah dipromosikan ke ranah kaisar tingkat ke-6, dan Xuan Yuanru dipromosikan dari peringkat ke-9 ranah kaisar ke tingkat ke-10. Subing, Rower, aku tidak sabar, aku ingin menghabisi para musuh. Tanyun berkata dengan antisipasi. Kami akan segera mengumpulkan pasukan dan menghancurkan semua kota abadi dalam satu gerakan. Xuan Yuanru berkata, komandan akan datang ke tanah terbengkalai setiap 50 tahun. Sudah lebih dari 25 tahun sejak terakhir kali. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening. Siapa komandan itu? Ranahnya apa? Xuan Yuanru berkata dengan sungguh-sungguh. Ada rumor mengatakan bahwa komandan di ranah kaisar raja tingkat ke-6. Dia berasal dari mansion kaisar abadi Hongmeng ke-9. Sedangkan sisanya aku tidak tahu. Mendengar ini, Tanyun tenggelam dalam perenungan. Ada apa, suamiku? Tanya Shen Subing. Sudut mulut Tanyun sedikit naik dan matanya penuh dengan kedinginan. Sebelum komandan datang, kita akan menyatukan tanah terbengkalai, lalu mundur dan berlatih. Setelah dia tiba, kita akan bekerja sama untuk menangkapnya dan membiarkan dia membawa kita pergi dari tanah terbengkalai. Xuan Yuanru berkata, kalau begitu kita harus cepat bergerak. Pada saat ini, Sang Sihong, pengurus rumah tangga, membunyikan suara panik dari luar aula. Penguasa kota dan jenderal mata-mata telah melaporkan bahwa setidaknya ada 6 miliar pasukan datang menuju kota abadi kita. Di hadapan kekuatan pasukan yang luar biasa, Tanyun berkata, itu pasti mereka. Setelah mengetahui bahwa kita telah menghancurkan kota abadi King Tian, mereka datang untuk mengepung kita, tetapi mereka datang tepat pada waktunya. Dengan cara ini kita menghemat waktu. Kali ini biarkan mereka bolak-balik. Setelah itu Tanyun, Xuan Yuanru, dan Shen Subing meninggalkan pagoda Ling Xiao. Tanyun mengirim transmisi suara pada Xianer, Yukin, Mengyi, dan yang lainnya, serta 12 binatang seperti kera iblis dan singa naga emas, sehingga mereka berhenti mundur dan terbang keluar dari pagoda Ling Xiao. Sekarang Xuan Yuan Haokong di ranah kaisar tingkat ke-7, Shen Subing ranah kaisar tingkat ke-6, Toba Yingying dan Shen Shuzhen ranah kaisar tingkat kedua. Selain Fang Ziqing yang sekarang berada di tingkat ke-12 ranah kaisar suci, Xianer, Yukin, Mengyi, Xingning, Roxi, Xiao, Feng Qingcheng, Murong Sisi, Song Huixin, dan Nanggong Ruxui semuanya adalah ranah kaisar tingkat ketiga. Xuan Yuan Changfeng ranah kaisar tingkat keempat, Xuan Yuan Linger dan Chuxia di ranah kaisar suci tingkat ke-12. Selain itu, kera iblis dan singa naga emas adalah monster kaisar tingkat ketiga periode pertumbuhan. Moer sudah menjadi monster kaisar tingkat pertama periode pertumbuhan. 8 raja monster termasuk raja beruang naga dan Xiaobai. Sekarang mereka di ranah monster kaisar suci tingkat ke-9 hingga ke-12. Tanyun yakin bahwa dengan begitu banyak orang kuat, dia bisa tenang saat menghadapi musuh di masa depan. Setelah itu, Xuan Yuanru meminta Xuan Yuan Haokong untuk memanggil pasukan lebih dari 1,4 miliar untuk menuju ke langit timur.
Beberapa jam kemudian, matahari terbenam. Duan Wuhuang yang terbang di langit sepertinya menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya, berhenti terbang. 7 miliar pasukan dalam keadaan siaga. Ada apa saudara Duan? Tanya Qin Yu. Duan Wuhuang melihat ke arah Qin Yu, Ye Longyun, Jin Bailian, Liu Kungluan, Chu Wuhen, Yong Tai Sui, dan Chen Kehan. Lalu dia berkata, semuanya, aku menemukan bahwa Xuan Yuanru memimpin lebih dari 1,4 miliar pasukan. Mereka datang ke arah kita. Ketika Duan Wuhuang berbicara, dia cukup terkejut. Yang aneh adalah bahwa Xuan Yuanru hanya berada di ranah kaisar tingkat ke-10. Meskipun ada beberapa orang kuat di ranah kaisar, semuanya berada di bawah tingkat ke-8. Apa yang Xuan Yuanru andalkan? Dia berani pergi ke luar kota untuk bertarung. Pada saat ini, 7 orang kuat lainnya juga sangat bingung. Ye Longyun berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa yang dia andalkan, mereka harus dihabisi. Qin Yu berkata dengan senyum jahat, habisi dia tanpa meninggalkan sepotong baju besi, dan biarkan orang-orang alam fana lainnya mati. Chu Wuhen mengangguk dan berkata, tidak ada gunanya banyak bicara, ayo kita bertarung. Duan Wuhuang memancarkan aura ranah kaisar raja tingkat kedua dan melambaikan tangannya. Seluruh pasukan, 2 jam kemudian, kita akan bertarung melawan musuh dari kota abadi King Tian. 2 jam kemudian, langit dipenuhi bintang dan cahaya bulan yang terang menyelimuti tanah tandus itu. Xuan Yuanru, Tan Yun, dan yang lainnya saling menatap dari jarak 300 mil dengan Duan Wuhuang dan pasukan sekutu lainnya. Duan Wuhuang mengulurkan jari kurusnya menunjuk Xuan Yuanru dan berteriak, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu menghabisi anakku Duan Huangyu, dan hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Mendengarkan hal itu, Xuan Yuanru mengangkat bahu dan terkikik seperti penyihir. Duan Wuhuang, kamu pasti salah paham. Aku tidak pernah menghabisi Duan Huangyu. Xuan Yuanru menjulurkan jari giok yang ramping, menunjuk ke Ye Longyun dan berkata, aku hanya menghabisi Ye Wuji, adik laki-lakinya Ye Wumen dan putramu. Ye Longyun berkata dengan keras, dasar jalang, tunggu pembalasan dariku. Tunggu apa lagi? Xuan Yuanru berkata dengan senyum mencemooh, ayahmu di ranah kaisar raja tingkat kedua, dan aku memaksanya untuk meledakkan dirinya sendiri dan mati pada akhirnya. Mengapa? Mungkinkah kamu di ranah kaisar raja tingkat pertama lebih baik dari ayahmu? Ketika Ye Longyun memerah karena marah, Duan Wuhuang berkata dengan bingung, Xuan Yuanru, kamu tidak menghabisi putraku, lalu siapa yang menghabisinya? Itu aku. Shen Shubing dan Toba Yingying berkata serempak dengan senyum di wajah mereka. Kera iblis tertawa dan berkata, aku juga. Aku dapat dengan jelas mengingat bahwa pada akhirnya akulah yang membuat kepala putramu pecah. Singa naga emas berkata dengan senyum sederhana dan jujur, kakek singa ini juga berpartisipasi dalam menghabisi putramu. Orang tua, kami juga berpartisipasi. Shen Shuzhen dan Nanggong Yukin juga melangkah maju. Raja beruang naga menyeringai dan berkata, kita bersama menghabisi putramu. Duan Wuhuang memandang Shen Shubing, Toba Yingying, kera iblis, singa naga emas, Shen Shuzhen, Nanggong Yukin, dan raja beruang naga. Dia sepertinya melihat putranya dan mati dalam ketidakberdayaan. Dia meraung seperti guntur. Kera iblis, singa iblis, beruang iblis, dan kalian 4 wanita sialan. Lelaki tua ini akan menghabisi kalian semua. Sebelum dia selesai berbicara, Duan Wuhuang memancarkan kekuatan kaisar angin dan guntur di tubuhnya, memegang pedang senjata Dao tingkat tinggi, dan melesat ke arah Shen Shubing dan yang lainnya. Tan Yun mencibir dan berkata, Shubing, terserah kamu untuk menantangnya. Kera tua, ingat biarkan dia merasakan ketakutan seperti putranya sebelum dia mati. Tubuh kera iblis melonjak hingga 3.000 kaki, memegang tongkat raksasa hitam, dan bersama-sama dengan yang lainnya, mereka melesat menuju Duan Wuhuang. Tan Yun yakin bahwa di bawah pengepungan 4 wanita dan 3 binatang buas, bahkan jika musuh di ranah kaisar raja tingkat ketiga, musuh tetap akan mati. Pada saat ini, Xuan Yuanru menunjuk ke Zhen Kehan dan berkata dengan dingin, Tan Yun, lelaki tua buta itu adalah Zhen Kehan, wakil penguasa kota abadi meteorit dan ayah angkat dari Long Claw. Baiklah, aku akan mengingatnya.
Setelah Tanyun menyelesaikan kata-katanya yang suram, Xuan Yuanru berbicara lagi. Ye Longyun, Jin Bailian, dan Liu Kuanglan dari ranah Kaisar Raja tingkat pertama, Chu Wuhen dan King Yu di ranah Kaisar Raja tingkat kedua. Mendengar ini, Tanyun berkata dengan jijik, bahkan jika mereka pergi bersama, aku bisa menghabisi mereka. Tetapi untuk menghemat waktu, kita berdua pergi bersama. Setelah berbicara, Tanyun memandang Dante Xianer, Tang Mengyi dan Tang Xingning. Lalu dia berkata, kalian dan Jenderal Xuan Yuan serta saudara Chang Feng, kumpulkan pasukan untuk menghancurkan pasukan musuh. Tanyun melolong panjang, membelah langit malam, langkah Dewa Hongmeng. Tanyun mengambil satu langkah dan melintasi langit, muncul di atas kepala Zhen Kehan. Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan Tanyun menendang kepala Zhen Kehan dengan satu tendangan. Semut di ranah Kaisar tingkat pertama beraninya melawan orang tua ini. Mata Zhen Kehan tajam, dan dia tidak tahu teknik pemurnian tubuh apa yang dia gunakan. Tiba-tiba, cahaya ungu terang memancar darinya. Menghadapi tendangan Tanyun, Zhen Kehan tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga naik ke langit, memukul kaki kanan Tanyun dengan kepalanya yang botak. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Buat kalian yang mau support bisa lewat link deskripsi, yaitu Saweria Mimin. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.